Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadil mab'uts rahmatil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang literasi atau hubungan erat antara sholawat, dzikir, dan suluk. Mungkin di antara kita atau semua yang mendengar sharing ini pernah juga mendengar adanya suatu riwayat bahwa Kanjeng Nabi SAW ketika menjumpai orang Arab Badui yang sholat, setelah sholat lalu berdoa tanpa diawali sholawat, kemudian Kanjeng Nabi mengingatkan, janganlah tergesa-gesa, awalnya dahulu doa itu dengan pujian ke Allah, lalu sholawat, baru berdoa. Pada kesempatan lain atau riwayat lain, beliau menyatakan bahwa sholawat itu adalah kuncinya langit. Jadi doa kalau tidak dibacakan sholawat dahulu itu tidak akan sampai lepas dari wilayah dunia atau tidak menembus langit begitu. Insya Allah kalau jenengan menyaksikan penasaran dan hadis itu ada di kitab Durratun Nasihin, insyaallah. Jadi sahabat sekalian yang saya cintai, saya ingin berbagi tentang hubungannya zikir, sholawat, dan suluk. Kalau suluk sudah sering kita bahas, yaitu tentang perjalanan jiwa manusia kepada Allah. Yang namanya perjalanan jiwa yaitu adalah mi'rajnya diri manusia yang sejati. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran tentang bahasan zikir, yaitu fadzkur rabbaka binafsika, bahwa zikir itu adalah dengan nafs kita, dengan nafsnya manusia, yaitu jiwanya manusia. Suluk itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, yang dihubungkan dengan sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Suluk itu adalah mi'rajnya orang-orang, hamba-hambanya Allah. Mi'raj itu bagaimana? Mi'raj itu ya lepasnya jiwa daripada dunia, lepasnya jiwa dari diri manusia. Kalau kita berzikir, dirinya masih ada, pendengaran kita masih terpaku pada suara-suara yang bukan dalam diri kita, atau masih terpaku dengan suara-suara apa saja, berarti masih ada keakuan diri kita. Begitu juga pandangan kita, begitu melek yang dipandang adalah masih materi-materi, bukan hakikatnya daripada materi. Itu juga masih belum mi'raj. Begitu mata terpejam, yang nampak adalah gambaran-gambaran apa saja, itu juga masih berada dalam wilayah duniawi. Dunia itu adalah sesuatu hal yang fana, sesuatu hal yang materi-materi. Sedangkan mi'raj itu adalah lepasnya jiwa kita dari memandang segala hal yang sifatnya materi. Jadi dari materi beralih ke imateri. Siapa dia? Ke mana itu? Itu adalah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mi'raj itu adalah lepas dari wilayah materi. Begitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke atas, bermi'raj itu Rasulullah lepas dari duniawi, lepas dari materi, ketemu dengan materi-materi halus, wilayah-wilayah gaib, juga lepas dari sana, sampai lepas dari persepsinya sendiri. Jibril alaihissalam lepas dari
malaikat, lepas dari apa saja yang ada nantinya hanya Allah. Itu posisi Mi'raj. Oke. Jadi Mi'raj itu dapat kita tapaki, kita ikuti jejaknya Rasulullah itu melalui zikir dan sholawat. Itu tadi bahasan itu tadi tentang Mi'raj juga itu ada dalam lingkupan suluk perjalanan jiwa. Kalau tadi saya mengatakan saya mau sharing tentang suluk, sholawat dan zikir. Lalu hubungannya dengan zikir dan sholawat bagaimana? Zikir itu adalah penumbuhan atau pembangunan kesadaran kepada Allah, kesadaran tauhid bahwa la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, itu adalah hak. Menyadarkan itu. Kalau jenengan mengamati nafas jenengan, semakin jenengan amati, hanya mengamati, nanti akan jenengan temukan bahwa nafas pun itu bukan dari kehendak jenengan, murni dari kehendak Allah. Maka benar Allah berfirman, wa nafatu fi min ruhi, kutiupkan ruhku melalui tiupan, yaitu melalui nafas. Dan nafas itu ada di dalam kuasanya Allah. Kembali lagi, la haula wala quwata, tidak ada daya. Bahkan untuk nafas pun kita tidak ada daya. Sekalipun jenengan coba tarik nafas dalam-dalam lalu tahan, akan ada satu kondisi di mana jenengan tidak bisa lagi untuk menahan nafas. Ada dorongan kuat yang mengharuskan jenengan untuk mengeluarkan nafas. Jadi zikir itu seperti itu. Zikir itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tidak ada sesuatu apapun selain Allah, tidak ada sesuatu kekuatan apapun selain Allah. Zikir itu ke sana. Jangan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, Allah. Itu adalah untuk mengusik kesadaran jenengan tentang la ilaha illallah gitu. Lalu hubungannya dengan sholawat bagaimana? Sebelum kita beranjak ke sholawat, dari zikir tadi tentunya akan menimbulkan suatu gairah-gairah untuk memuji Allah. Yang dalam kisah atau riwayat awal tadi saya sampaikan, gambaran tentang orang berdoa itu harus didahului dengan pujian, harus didahului dengan sholawat baru berdoa. Jadi gairah untuk memuji Allah itu akan tumbuh dari zikir. Gairah memuji. Setelah memuji ke Allah, setelah jenengan merasakan bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Tunggal, Maha Ada, maka berikutnya adalah bersolawat. Bersolawat itu bagaimana? Bersolawat itu adalah mendoakan Rasulullah Muhammad SAW. Yang lebih dalam lagi, solawat itu adalah ungkapan cinta, ungkapan kasih sayang. Kalau jenengan sayang dengan istri, jenengan akan mengungkapkan macam-macam model ke istri jenengan. Ada yang mengungkapkan dengan memberikan hadiah-hadiah, dengan ucapan-ucapan, dengan tindakan-tindakan, dengan apa saja. Nah, itu adalah bukti bahwa ada hubungan yang bersifat romantika, bersifat romantis, bersifat kasih sayang. Kepada Rasulullah juga demikian, kepada Allah juga demikian. Kalau jenengan menyambung hubungan dengan Allah dengan melalui zikir tadi, melalui suluk tadi, ketemu dengan Allah, merasakan hadirnya Allah, sadar bahwa Allah itu Maha Ada, Maha Dekat, lagi Maha segala-galanya, dan tumbuh gairah untuk bersyukur, gairah untuk cinta kepada Allah, maka jenengan ikuti terus gairah-gairah itu akan menumbuhkan rasa terima kasih kepada Rasulullah.
yang telah memperkenalkan Islam, telah memperkenalkan iman, telah mengabarkan Allah, telah menyampaikan, telah mengungkapkan bahwa tidak ada sesuatu apapun di dunia ini selain Allah. Nah, maka kesadaran yang terima kasih, yang bersifat berterima kasih kepada Rasulullah, itulah sholawat. Setelah Anda ke Allah, Anda cinta ke Allah, semakin ikuti rasa itu, dan kemudian diarahkan Allah untuk berterima kasih ke Rasulullah, maka itu adalah sholawat. Secara otomatis Anda sambung kepada Rasulullah, itu adalah sholawat. Nah, wujud sholawat itu bisa ditumbuhkan dengan mendoakan Rasulullah, direalisasikan dengan mendoakan Rasulullah. Begitu gairah ke Allah meluap, kemudian Allah menyadarkan kita untuk berterima kasih ke Rasulullah yang telah memperkenalkan Islam sedemikian simpel dan sedemikian detail. Silakan doakan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Didoakan Rasulullah. Rasulullah itu pernah bersabda juga, siapa yang bersolawat kepadaku, maka aku akan membalas solawat itu. Siapa yang mendoakan Rasulullah, maka Rasulullah akan mendoakan kita. Dan siapa yang mendoakan Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah wa malaikatahu akan bersolawat juga kepada kita. Solawatnya kita dalam mendoakan Rasulullah, solawatnya Rasulullah juga mendoakan kita. Dan siapa yang didoakan oleh Rasulullah, nah, sudah barang pasti Allah akan ridho. Oke, demikian ya. Jadi saya sambungkan, kalau jenengan sudah jalan ke Allah, jalan ke Rasulullah, disadarkan kepada Rasulullah, maka selebihnya adalah tinggal ya, jadi hubungannya antara suluk, zikir dan sholawat itu adalah kemanunggalan, kesatuan atau penyatuan dari hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah, kemudian nanti akan berimbas kepada lingkungan rahmatan lil alamin. Jadi sekian dulu dari saya. Nanti kalau tiba-tiba jenengan ketika bersuluk gairah syukur kepada Allah muncul, silakan diikuti. Semakin jenengan syukur, semakin mengakbarkan Allah, lalu Allah menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah, rasa bersyukur juga, rasa berterima kasih kepada Rasulullah, itu juga silakan jenengan ikuti. Jadi kesadaran ke Allah itu nanti akan menyatu juga dengan kesadaran bersyukur kepada Rasulullah, dan tidak menutup kemungkinan, dan ini seringkali terjadi, akan bersambung dengan syukur kepada kedua orang tua, lalu bersyukur kepada sanak saudara, kepada sahabat, kepada istri, kepada suami, kepada lain-lain. Berterima kasih yang jelas. Rasa-rasa terima kasih itu, gairah untuk berterima kasih itu dalam lingkupan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Di situ hubungan antara sholawat, zikir dan suluk. Insya Allah semakin berzikir, semakin bersolawat, sadaran ke Allahnya semakin kuat, tauhidnya semakin kuat, dan jenengan berada dalam wilayah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang beriman, kalau jenengan sudah beriman, mustahil tidak terpanggil untuk shollu 'alaihi wasallimu taslima.
mustahil untuk tidak bersalawat kepada Rasulullah. Sekian dulu dari saya, insya Allah lain waktu kita sambung. Insya Allah kalau Allah memberikan daya lagi untuk berbagi, kita akan lanjutkan berbagi. Semoga sama-sama menguatkan ke Allah, sama-sama menguatkan untuk bertauhid, dan sama-sama untuk menapaki jalan yang telah Allah kehendaki, yaitu jalan Islam Madinah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.